sebuah kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sama-sama kita menuju rumah Allah yang maha mulia ini, dalam rangka kita melakukan sholat Id bersama-sama, yang sholat Id itu kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La taharrak illa biiznillah. Tidak ada yang bisa bergerak dan tidak ada yang bisa melangkah kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seluruh jamaah masjid telah hadir dalam rangka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini abdukal asi ataka, saya adalah hambamu yang penuh dengan dosa. Kami datang kepadamu ya Allah untuk memohon ampunan. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallama ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Juga kita kirimkan kepada saudara atau keluarga sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang telah ambil bagian, yang telah ikut andil memperjuangkan agama Islam, risalah-risalah Allah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami menyampaikan isi dua khutbah, terlebih dahulu kami menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan. Iman yang kita miliki ini hadirin yang mulia, kalau tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, kalau tidak kita penuhi dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, maka iman tak akan bertambah. Kemudian juga ketakwaan yang kita sampaikan pada hari ini, kalau hanya takut kepada Allah tetapi kita tidak lagi melakukan perintah Allah, larangan-larangan Allah kita lakukan, itu namanya kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, orang yang melakukan puasa baik itu wajib maupun sunnah, orang yang mengeluarkan zakat hartanya, dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya sehingga keimanan dan ketakwaan itu bisa bertambah adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Zaman bergilir, masa beredar, tahun berganti, musim bertukar. Suasana Idul Adha tetap menggema di hati umat Islam yang pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, karena tanggal 1 Zulhijjah itu diawali atau berawal dengan hari Jumat yang 2 minggu yang lalu. Maka hari ini seluruh umat Islam di Indonesia ada yang melakukan sholat Idul Adha-nya kemarin tanggal 9, dan ada yang melakukan Idul Adha-nya tanggal 10 Zulhijjah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sangatlah beruntung bagi kita. Kita sangat-sangat beruntung karena kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, masih diberikan oleh Allah kekuatan, masih diberikan oleh Allah kesempatan, masih diberikan oleh Allah tujuan-tujuan kita untuk melakukan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun kemarin saudaraku yang mulia, ada saudara kita di samping kiri dan kanan kita, tapi pada saat hari ini tidak ada lagi ketemu dan bertemu dengan kita. Rupanya mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya kita masih bertemu dengan orang tua kita untuk melaksanakan sholat Id bersama, dengan dulunya kita masih bertemu dengan saudara-saudara kita untuk sholat Id bersama,
Maka pada tahun di penghujung tahun ini, saudara-saudara kita sudah tidak ada lagi bersama kita. Mereka sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung sudah kita hari ini, telah dapat menunaikan dan melakukan sebuah salat, sebuah rutinitas setiap tahun yang dilakukan oleh umat Islam. Itu adalah Hari Raya Idul Adha dengan disebut dengan Hari Raya Kurban. Saudara hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mengapa harus kita melakukan salat Idul Adha pada tanggal 10? Mengapa harus melakukan pada tanggal 10? Karena dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah hadirin yang berbahagia, ini ada peristiwa-peristiwa yang sangat agung. Ini ada peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, yang perlu diingat, yang perlu sekali diperhatikan sebagai referensi kehidupan umat manusia yang hidup pada masa sekarang. Awak baca pada masa yang lalu, awak menengok pada masa yang silam, dan kini awak berada di tengah-tengah dunia yang masih dalam keadaan huru-hara kemajuan-kemajuan iptek dan teknologi. Dan kita dihancurkan oleh teknologi, dan kita dihancurkan oleh hal-hal yang sifatnya merupakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin yang mulia, apa keutamaan bulan Zulhijjah? Dan bulan Zulhijjah pada tahun ini kita berada pada penghujungnya hadirin yang berbahagia. Tahun 1443 Hijriah habis tahun ini, kita akan menuju tahun 1444 Hijriah. Namun sifat kita, tindak tanduk kita, akhlak kita, moral kita tidak pernah berubah hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kalau sudah diberikan oleh Allah kesempatan, lakukan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mengapa keutamaan itu sangat diperlukan kita perhatikan? Pertama hadirin yang berbahagia, hari pertama tanggal 1 Zulhijjah Nabi Adam diampunkan oleh Allah dosanya. Setiap orang yang berdosa hadirin yang berbahagia, setiap orang yang melakukan mungkar, anil fahsya'i wal munkar, Nabi Adam hanya melakukan dosa segelintir saja, tapi beliau diampunkan oleh Allah pada tanggal 1 Zulhijjah ini. Kemudian pada tanggal kedua Zulhijjah, saudara hadirin, orang-orang yang selalu tidak mendengarkan perintah-perintah Allah akan diberikan oleh Allah azab dengan sejadi-jadinya. Maka Nabi Yunus meninggalkan kampung halaman setelah dia minta, turunkan bala ya Allah, ya Allah, turunkan bala pada umatku, pada pengikutku yang sudah tidak lagi kenal dengan Engkau ya Allah. Maka Allah turunkan bala hujan batu. Nabi Yunus tanpa diperintah oleh Allah meninggalkan kampung dan menuju lautan. Maka ditelan oleh ikan. Maka ikan dengan sikir Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah pada tanggal 2 Zulhijjah. Siapapun yang berpuasa sunnah pada tanggal 2 Zulhijjah akan diampunkan oleh Allah dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Waktu itu mama bau ini kecilnya sabunnya, dahulu mama tidak disabun, bukan tidak disabun bapak-bapak ibu-ibu, tapi dia malih duo yang melakukan perintah-perintah sunnah. Hari yang ketiga bapak dan saudara hadirin, doa-doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan oleh Allah. Mengapa kita penduduk Umumu seberang, ke Umuhulu, ke Umuhilir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doanya ditolak oleh Allah, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka cinta kepada Rasul tapi tidak mengikuti sunnah Rasul. Mereka sayang kepada Nabi Muhammad, hanya bersolawat saja kepada Nabi Muhammad. Perintah Nabi Muhammad dia langgar hadirin yang berbahagia. Dia tidak suka kepada sunnah-sunnah Rasul. Wa tarakum sunnatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditinggalkannya sunnah-sunnah Rasul. Kemudian orang yang membaca Al-Quran tidak pernah mengamalkan
maka doanya ditolak oleh Allah.